Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video percobaan sederhana pada respirasi anaerob menggunakan balon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Fitriana. Saya Amelia Arbadila. Saya Alfiana Likmala. Saya Yuvita. Saya Dinuci Permatasari. Selamat menyaksikan. Tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, mengamati proses respirasi anaerob yang dilakukan oleh ragi atau vermipan dalam menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang mengembang pada balon. Yang kedua, mengetahui peran garam dalam menghambat aktivitas ragi dan proses fermentasi dalam kondisi anaerob. Tiga botol bekas, ukuran 330 ml, label penomoran. 2 sendok makan. 3 buah balon. 3 karet gelang. 1 sachet vermipan, 11 gram. Gula pasir, 6 SDM. Garam, 3 SDM. Air putih hangat sekitar 40 derajat Celcius. Corong kaca. Gelas beker, 250 ml. Siapkan 3 botol bekas dan beri label pada setiap botol. Masukkan 2 sendok makan gula ke dalam masing-masing botol. Masukkan vermipan ke dalam masing-masing botol, sebanyak 2 sendok teh. Masukkan 1 sendok makan garam ke dalam botol 2. Kemudian, masukkan 2 sendok makan garam ke dalam botol 1. Memasukkan air hangat 50 ml ke dalam masing-masing botol. Lalu, kocok botol hingga semua tercampur merata. Kemudian, pasang balon pada mulut botol supaya tidak ada gas yang keluar. Ikat menggunakan karet supaya makin rapat. Tunggu dan amati perubahan yang terjadi pada balon. Respirasi anaerob oleh vermipan. Vermipan adalah jenis ragi yang umum digunakan dalam proses fermentasi, terutama dalam pembuatan roti. Dalam kondisi anaerob, vermipan memecah gula atau glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida atau CO2 melalui proses fermentasi. Proses ini penting untuk menghasilkan gas CO2 yang berfungsi mengembangkan adonan roti dan memberikan tekstur yang ringan. Dalam percobaan ini, kami menggunakan vermipan untuk mengamati bagaimana aktivitas fermentasi dapat menghasilkan gas CO2, terlihat dari pengembangan balon yang diisi gas tersebut. Peran garam dalam fermentasi. Garam berperan sebagai inhibitor dalam aktivitas vermipan. Ketika garam ditambahkan ke dalam campuran, konsentrasi ion natrium dan klorida meningkat, yang dapat mempengaruhi osmosis sel vermipan. Garam dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan dehidrasi pada sel-sel vermipan.
menghambat metabolisme, dan mengurangi produksi gas CO2. Dalam percobaan ini, kita menggunakan berbagai konsentrasi garam untuk melihat efeknya terhadap aktivitas fermentasi Fermipan. Perbandingan hasil pada ketiga balon. Botol 1, 2 sendok makan garam. Pada botol pertama yang mengandung 2 sendok makan garam, balon tidak mengembang atau hanya mengembang sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dengan konsentrasi garam yang tinggi, aktivitas Fermipan terhambat secara signifikan. Garam menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi Fermipan, mengakibatkan produksi gas CO2 yang sangat rendah. Botol 2, 1 sendok makan garam. Pada botol kedua yang diberi 1 sendok makan garam, balon mengembang sedikit. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan dari garam, konsentrasi yang lebih rendah masih memungkinkan sebagian Fermipan untuk tetap aktif dan melakukan fermentasi. Meskipun gas CO2 yang dihasilkan tidak sebanyak pada botol tanpa garam, tetapi ada produksi gas yang cukup untuk mengembangkan balon sedikit. Botol 3 tanpa garam. Pada botol ketiga yang tidak diberi garam, balon mengembang dengan cukup besar. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya garam, Fermipan dapat berfermentasi secara optimal. Ragi memetabolisme gula menjadi etanol dan gas CO2 secara efisien, menghasilkan gas CO2 yang cukup untuk mengembangkan balon secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi yang bebas dari garam memungkinkan Fermipan untuk bekerja secara maksimal dalam proses fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi yang dilakukan oleh Fermipan. Yang pertama adalah suhu. Suhu yang ideal untuk aktivitas Fermipan adalah antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu ini, Fermipan dapat dengan baik memecah gula dan menghasilkan gas. Namun, jika suhunya terlalu tinggi, Fermipan bisa mati. Sebaliknya, jika suhu terlalu rendah, fermentasi akan berjalan lambat. Selanjutnya, ada ketersediaan nutrisi. Glukosa adalah sumber energi utama untuk Fermipan. Jika jumlah gula yang tersedia sedikit, maka fermentasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Dan gas CO2 yang dihasilkan juga akan berkurang. Jadi, jumlah gula yang cukup sangat penting untuk hasil fermentasi yang optimal. Konsentrasi garam juga memiliki pengaruh besar. Jika ada terlalu banyak garam, sel-sel Fermipan bisa kehilangan air karena proses osmosis, yang mengakibatkan dehidrasi dan menghambat aktivitasnya. Dalam kondisi ini, Fermipan tidak dapat berfungsi secara efektif dalam proses fermentasi. Yang terakhir, fermentasi oleh Fermipan terjadi dalam kondisi anaerobik, artinya tanpa oksigen. Jika ada oksigen, Fermipan akan beralih ke proses respirasi aerobik yang tidak menghasilkan gas CO2 sebanyak fermentasi. Proses respirasi anaerob oleh ragi atau Fermipan terbukti menghasilkan gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam balon, menyebabkan balon mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa ragi mampu memfermentasi gula dalam kondisi anaerob dan menghasilkan gas sebagai produk sampingan. Peran garam dalam menghambat aktivitas ragi terlihat dari perbandingan antara botol yang diberi garam dan yang tidak. Pada botol yang mengandung garam, aktivitas ragi dan laju fermentasi menurun, ditunjukkan oleh balon yang kurang dan bahkan tidak mengembang dibandingkan dengan balon tanpa garam. Hal ini menunjukkan bahwa garam dapat menghambat pertumbuhan ragi dan proses fermentasi pada kondisi anaerob. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.